Selamat sore para netizen dimanapun kita berada, salam inspirasi bagi kita semua ya. FPI tak mau lagi dukung Prabowo ya di Pilpres di 2024. Anies ya penuhi 3 dari 5 kriteria ya. Sudah jelas di situ begitu ya, para ya pendukung-pendukung Habib Rizik di situ melihat bahwa sekarang itu lebih condong kepada Anies Baswedan begitu ya untuk mendukung begitu ya. Sekarang sudah banyak yang kemudian yang dulu yang tergabung untuk mendukung Prabowo, tapi tahu-taunya banyak yang mendukung Anies Baswedan. Sudah beralih sekarang begitu kan. Di satu sisi ya, karena Pak Prabowo dicap sebagai pengkhianat katanya begitu ya. Masyarakat saja sudah ditinggal begitu katanya begitu ya. Banyak sekali pro dan kontra itu. Tapi kita lihat bahwa ya walaupun dari beberapa anggota dari FPI ini begitu kan yang kemudian tidak mendukung Pak Prabowo, tapi Pak Prabowo lebih menjadi kekuatan luar biasa hari ini begitu kan. Partai-partainya sudah partai gendut di situ begitu ya, partai gemuk begitu ya untuk mendukung Pak Prabowo di situ begitu. Tetapi kita lihat saja begitu faktanya bagaimana komentar-komentar netizen seperti ini. Ini ya komentar-komentar dari netizen ya. FPI tak mau lagi didukung Prabowo di Pilpres di 2024. Anies penuhi 3 ya dari 5 kriteria itu begitu ya. Bahkan salah satunya begitu ada yang mengatakan bahwa iya PS itu seperti bisnis tapi 5 tahunan kalau maju capres ya. Kayaknya jadi alat 9 naga begitu. Bahkan ya selalu menunggu arahan imam besar agar selamat dunia akhirat. Enggak bakal ya beliau menjerumuskan umat, koruptor, Syiah, LGBT. Pasti khawatir. Kalau Prabowo saja tidak didukung apalagi Ganjar. Satu-satunya pilihan hanya tinggal Anies Baswedan. Bisa saja begitu kan. Maka para pendukung-pendukung Pak Prabowo dulu begitu sudah kembali kepada Anies Baswedan begitu ya. Karena di satu sisi melihat bahwa wah Anies Baswedan ini kan agamanya sangat luar biasa, punya prestasi luar biasa di situ. Yang dilihat kan seperti itu begitu kan. Dibandingkan dengan Pak Prabowo begitu. Bahkan dulu ya janji jemput HRS begitu tapi bohong. Nggak ngaruh suaranya kecil ya, nggak ngefek pada elektabilitasnya Anies, tapi nomor 3 jarak jauh begitu ya. FPI mah bukan buat Anies sajalah katanya begitu. Tapi Fadlizon lebih dekat dengan FPI hari ini begitu ya. Kata Cak Non, Pilpres nanti presidennya sudah ditentukan oleh 10 naga, hanya Allah yang bisa menolong bangsa Indonesia ini. Kacau kalau seperti ini begitu ya. Kenapa? Karena Pilpres ini bukan modalnya tidak sedikit begitu kan. Mengapa orang-orang yang punya kepentingan besar itu ikut andil di situ begitu ya. Udah ketahuan FPI mendukung Anies langsung ya ketok palu deh ya, undang-undang tidak boleh berkampanye di tempat ibadah. Lagian ya siapa yang mau berkampanye di tempat ibadah begitu. Walaupun ya MK sudah memberikan aba-aba atau abu-abu begitu kan terkait dengan ya kampanye di tempat ibadah dan pendidikan begitu kan ya. Sekarang kita tunggu saja di situ begitu ya, dan bahkan menurut saya pribadi ya inilah Anies Baswedan begitu yang harus kita pilih begitu kan. Karena di satu sisi komando dari Habib Rizik pada pendukung-pendukungnya kan banyak banget, jutaan di situ begitu ya. Ya di situ sisi ya digerahkan untuk mendukung Anies Baswedan, pastinya seperti itu begitu. Kalau Anies Baswedan kalah pasti loncat kepada Pak Prabowo. Kira-kira seperti itulah begitu ya. Yang namanya politik kan tidak ada yang dinamis begitu. Pada panas ya buzzer ya Purnomo jelas di TV One diterangkan ya kalau hasil survei antara PS dan GP hasilnya kejar-kejaran tapi lebih unggul PS katanya begitu ya. Jadi jangan sampai ada lagi kejadian 5 tahunan ya begitu ya, ketika masyarakat sudah muak, emak-emak sudah muat dan sebagainya begitu kan. Ya pada hakikatnya apa yang terjadi? Yang terjadi adalah bahwa begitu seolah-olah masyarakat ditinggal gerbongnya oleh Pak Prabowo, kira-kira seperti itu begitu kan. Tiba-tiba membelot kepada pemerintah. Wajar, inilah negara demokrasi kan, begitu logika kita begitu. Tetapi mari kita baca terlebih dahulu beritanya seperti ini. Ini beritanya FPI tak mau lagi dukung Prabowo di Pilpres 2024. Anies penuhi 3 kriteria dari 5 kriteria begitu ya. Bahkan di satu sisi mengatakan baliho ya berukuran besar ya berisikan ya foto imam besar Front Persaudaraan Islam ya Habib Rizik Syihab muncul di kawasan Bogor. Bahkan di satu sisi di baliho itu terlihat kesepakatan warga Bogor yang bersedia mengikuti komando Habib Rizik ya terkait pemilu di 2024. Kami warga Bogor 2024 satu komando Habib Rizik ya, demikian isi tulisan di baliho tersebut yang tepat di sampingnya ya terpampang wajah Habib Rizik di situ begitu. Komando-komando yang lain juga sama begitu kan ya. Bahkan baliho-baliho itu bertebaran begitu nunggu komando dari Habib Rizik. Bahkan tidak hanya itu, di Madura saja berseleweran di situ begitu kan. Wajar ya.
budaya Madura itu kan berbeda dengan yang lain begitu ya. Yang namanya para ulama, para kiai, para ustadz ya, para pemimpin itu dihormati di situ begitu ya. Menurut Hussein ya ada 5 kriteria yang harus dipenuhi oleh capres yang ingin memperoleh dukungan dari FPI. Kelima kriteria itu diantaranya beriman, bertakwa, dan akhlak baik serta sudah terbukti. Kemudian sudah teruji kepemimpinannya jujur, amanah, tabligh, dan cerdas. Itu masuk kepada Anies Baswedan begitu kan. Bayangkan begitu ya. Bahkan capres yang bakal menerima dukungan FPI itu harus didukung oleh partai yang baik. Cawapresnya juga baik dan disepakati dan sepakatannya dari ijtima ulama begitu ya, kata Hussein. Di satu sisi, Hussein melanjutkan sejauh ini baru Anies Baswedan yang memenuhi 3 kriteria dari 5 kriteria yang diberikan oleh FPI. Anies Baswedan disebut harus memiliki cawapres yang baik dan melewatkan kesepakatan ijtima ulama jika ingin memperoleh ya tingkat dukungan oleh FPI. Sementara itu, Hussein mengaku saat ini belum mengetahui ya soal kapan ijtima ulama bakal digelar. Belum tahu ucapnya begitu. Di satu sisi, ya saat disinggung oleh FPI bakal memberikan dukungan kepada Prabowo Subianto dengan tegas Hussein menolaknya. Enggak, katanya begitu ya. Jadi artinya apa? Artinya kan membelot dukungan-dukungan yang potensial sekali dari Pak Prabowo begitu kan ya, dari segi keagamaan mereka, dari organisasi keagamaan mereka ya sekarang sudah membelot kepada Anies Baswedan di situ begitu. Hal itu lantaran Prabowo Subianto tidak memenuhi 5 kriteria yang diberikan oleh FPI. Saat ia disinggung lebih jauh soal kekecewaan FPI lantaran Prabowo masuk dalam kabinet Presiden Joko Widodo ya atau ya Hussein menampikannya. Ia mengaku dirinya tidak kecewa dengan bahan Prabowo saat ini begitu kan dan pilihan Prabowo saat itu ya. Dukungan terhadap Prabowo lantaran saat itu Prabowo menyepakati 16 poin yang diajukan hasil dari ijtima ulama. Kita tahu track record PSP atau Prabowo Subianto itu sebenarnya tidak memenuhi kriteria calon pemimpin yang baik, kata Hussein. Tapi kita umat Islam punya kaidah pilih pemimpin yang terbaik dari yang terburuk jika memang tidak ada calon yang memenuhi kriteria itu, katanya begitu ya. Itu kan sudah jelas di situ begitu ya. Bahkan bisa saja Habib Rizik ya komando itu bisa dikerahkan semua begitu kan ya. Ya kita tunggu saja bagaimana hasilnya nanti begitu kan. Saya yakin dan saya yakinnya FPI itu akan mendukung Anies Baswedan. Berbeda dengan 212 begitu kan. 212 itu dukung kepada Pak Prabowo katanya begitu kan. Sampai sekarang kan masih belum jelas apakah kepada Pak Prabowo atau kepada Anies Baswedan begitu kan. Dan pada akhirnya kalau menurut saya pribadi bisa saja begitu gabungan keagamaan yang kemudian mendukung Pak Prabowo di Pilpres 2019 ya bisa saja itu pecah begitu kan, bisa saja terjadi begitu kan ya sepecahnya dari kultur keagamaan saya kira Anies Baswedan lebih diuntungkan di situ begitu kan, masih melirik Anies Baswedan ketimbang yang lainnya. Kira-kira seperti itu begitu. Mungkin itu yang kami sampaikan. Tonton terus channel Hodari Podcast Rakyat ini kan ada berita-berita menarik dan viral setiap harinya. Salam peran netizen, salam inspirasi bagi kita semua. Jangan lupa di-subscribe channel YouTube Hodari Podcast Rakyat ini.